Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Hallelujah. Have a blessed resurrection day today. Praise God. Hallelujah. Tuhan Yesus sudah bangkit di hari ketiga, ya. Dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Hallelujah. So today we are celebrate Christ is risen. Amen. Praise God. He is risen. Christ is alive. Very much alive. Amen. Praise God. Hallelujah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Resurrection Day today Bapa. Kami datang Bapa untuk menyerahkan kebaktian mission pada hari ini. Biarlah Tuhan yang bertahta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Bapa, kami mau serahkan Bapa setiap waktu dan ruangan Bapa ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang melawat kami, Tuhan lawat setiap hati, setiap jiwa. Biarlah boleh dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Dan biarlah hari ini di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kami semua boleh dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami, bersihkan kami Bapa. Layakan kami agar kami boleh layak untuk menghampiri Tuhan di takhta-Mu yang maha kudus, untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hari yang sudah menjadi hari penyelamatan kami. Bapa, kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Yesus Juru Selamat. Haleluya. Engkau datang ke dunia jadi manusia untuk selamatkan seluruh umat manusia, yang membawa kedamaian dan sukacita, pengharapan bagi yang percaya. Mari datang bersujud di hadapan Sang Juru Selamat semua umat manusia. Nama yang berkuasa di langit di bumi, Yesus Kristus Tuhan Sang Raja Damai. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan.
selama-lamanya. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kepuasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kepuasan. Senang selama-lamanya. Senang selama-lamanya. Selamanya bersamamu, Tuhan, menyembahmu, diam di rumahmu selamanya. Kami menyembahmu, Tuhan. Yesus Tuhan. Benar Tuhan, selamanya bersamamu Bapa, selamanya diam di rumahmu Bapa, menyembahmu, memujimu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah. Pada hari ini Bapa, di mana kami boleh diingatkan kembali, di mana Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan Dia akan datang lagi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur Bapa untuk hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami boleh merayakan Bapa. Kami boleh sama-sama Bapa memperingatkan Bapa, di mana Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa, penebus dosa umat manusia. Terima kasih Bapa untuk pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kami secara cuma-cuma. Terima kasih Bapa, ampuni kami Bapa, layakkan kami Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Puji Tuhan, praise God. Siap memuji Tuhan, kita akan memuji Tuhan di hari yang indah ini. Amin, praise God. Christ is risen. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lives and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my
Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, and life is worth the living just because He lives, and life is worth the living just because He lives. Amen. Christ is risen. Amen. There is a future for tomorrow, for Christ is risen. He is risen. Christ is risen forever and ever. Amen. Praise God. Hallelujah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Tuhan yang sudah begitu baik bagi kami Bapa. Terima kasih. Thank you so much Lord. Ya sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cintaku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, amin.
sembah. Sembah Yesus, sembah Raja, Raja yang mulia, Raja segala raja, yang kami sembah. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, Tuhan, Tuhan dan Raja kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan. Benar Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Bapa, kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang ambil alih Bapa, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang mengajar kami Bapa, Tuhan yang berbicara kepada kami Bapa, Tuhan yang menegur kami Bapa lewat firman-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini Bapa, di mana kami sudah diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah, satu-satunya anak Allah yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga Bapa. Terima kasih Bapa, dan Ia akan datang lagi untuk menghakimi dunia Bapa, datang sebagai Raja di atas segala raja yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan sudah ingatkan kami kembali Bapa, di mana dosa-dosa kami sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan tolong kami semua Bapa, bawa kami semua untuk bertobat Bapa, agar kami semua boleh diselamatkan. Kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, persiapkan kami Bapa. Kami siap Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hari ini kita sama-sama gereja Tuhan di seluruh dunia yang sedang merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus Kristus dibangkitkan oleh Bapa di surga dari antara manusia ya. Tuhan Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Praise God. Jadi hari ini kita diingatkan kembali, kita memperingati lagi ya hari kebangkitan Tuhan Yesus, the resurrection day. Ya, Christ is risen. Yes, He is lives forever and ever. Amin. Praise God. Haleluya. Kita harus bersuka cita. Ya, amin. Maksudnya kita harus bersuka cita dan berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur dengan sedalam-dalamnya, karena kita sangat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan ya, Tuhan yang sudah memberikan kasih-Nya, kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita semua akan dunia ini. Amin. Puji Tuhan ya. So have a blessed Sunday, have a blessed resurrection day. Christ is risen. Amen. Praise God. Haleluya. Baik, sama-sama kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari, mari kita buka sama-sama Alkitab kita dan juga kita buka sama-sama hati kita lebar-lebar agar firman Tuhan boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam dan menuntun dan mengajar kita. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita sama-sama dari kita akan buka di kitab Perjanjian Baru dari kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 ya. Ini dari kitab Perjanjian Baru, lalu kita akan beralih lagi ke kitab Perjanjian Baru lagi, di mana Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 ya. Lalu kita akan beralih lagi kepada kitab ini kitab Rasul Paulus yang dituliskan oleh Rasul Paulus, hamba Allah yang luar biasa ya. Injil ini kitab ya 1 Yohanes 15 ayat yang ke-14 ya. Jadi 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-14 ya. Ini Yohanes 3 sudah tadi di depan. Lalu ini yang terakhir ya, ini kita juga masuk ke dalam yang yaitu 2 Korintus, kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Jadi ada 2 kitab Korintus ya. Hari ini kita akan sama-sama pelajari dan Tuhan yang akan mengajar kita. Amin. Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan ya. Sukacita di dalam Tuhan ya. Mari kita bacakan sama-sama mulai dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Next, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga pekerjaan kamu. Ayat 2-nya terus itu yang terakhir. Anda ada 2 Korintus 2 Korintus 6 ayat 1 belum? 2 Korintus pasal 6. Ya. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sama 2. Ayat 1-nya berbunyi, sebagai teman-teman sekerja, kami nasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ayat 2-nya, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau.
pada hari aku menyelamatkan. Aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Baik, kita akan bacakan lagi dari ayat Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, ini kasih Bapa di surga kepada dunia, ya, kepada kita lewat anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bacakan lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini satu-satunya anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya anak Allah, anaknya yang tunggal. Lalu supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, ini kasih Bapa yang begitu besar yang sudah dicurahkan kepada kita, umat manusia, ya, lewat anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah diutus oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia, untuk datang ke bumi, ya, untuk menjadi manusia, untuk mati, menebus dosa-dosa umat manusia, menjadi sang juru selamat umat manusia. Itulah kasih Bapa kepada dunia, kepada kita, umat manusia yang ada di atas muka bumi ini, bagi orang yang mau percaya kepada anak tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara, di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya bacakan lagi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, luar biasa, ya, dahsyat. Ini Bapa di surga begitu mengasihi kita, ya saudara. Bapa di surga itu sangat mengasihi kita, karena kita sebagai manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah terpisah dari Allah oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Bapa di surga, terhadap surga, ya. Oleh sebab itu kita terpisah dari Allah Bapa. Oleh sebab itu Bapa di surga mau memberikan kasih-Nya kepada dunia, kepada kita semua umat manusia, yaitu orang-orang berdosa, orang-orang yang seharusnya tidak layak untuk menerima keselamatan atau penebusan dosa, karena kita semua adalah orang-orang yang memang harus dimusnahkan, ya, orang-orang yang tidak layak, yang harusnya dimusnahkan, yang harusnya binasa. Tetapi semua karena kasih Bapa di surga yang begitu besar akan umat manusia, kasih Bapa yang sudah begitu mulia, begitu luar biasa, yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita, umat manusia, lewat anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi dikatakan di sana, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ. Ya, God so loved the world. Jadi Bapa di surga, Tuhan Yesus sangat mengasihi umat manusia, sangat mengasihi kita. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, to come to this earth, just to save us, just to die for us. Yeah, and that on the third day He rose again, and He rose from the dead.
and he rose from the dead on the third day, which is God is already alive. I mean, he is alive forever. He lives forever. Yeah, Jesus is alive. Christ is risen. This is a true life that he has given us through his blood, through his covenant blood, through his body. Yeah, this is a God that so loved the world that he wants to save us. He wants to give us the salvation. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, Jesus Christ, for us. Jadi saudara dan saya harus mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih Bapa yang begitu besar akan kita semua umat manusia, akan dunia. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Berlimpah-limpah ucapan syukur yang harus kita naikkan kepada Bapa di surga. Kalau kita tidak dikasihi oleh Bapa di surga, maka kita semua pasti binasa. Maka kita semua pasti akan masuk ke neraka yang kekal, menerima hukuman yang kekal, dan dihukum di neraka siang dan malam. Dan saudara tidak mau pergi ke situ. Pasti saudara tidak mau pergi ke situ, karena saya pun tidak mau pergi ke situ, saudara. Neraka adalah place, is a nasty place. Yeah? Hell is so nasty. It's a nasty place. That's what hell is. Jadi saudara, neraka itu adalah tempat yang sangat mengerikan, tempat yang sangat menakutkan, tempat yang tidak menyenangkan. Neraka adalah tempat untuk menghukum orang-orang yang menolak anak manusia, anak Allah. Oleh sebab itu saudara dan saya harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, agar kita semua boleh diselamatkan dan tidak ada hukuman lagi untuk kita, orang-orang percaya yang sudah bertobat sungguh-sungguh, bukan hanya bertobat setengah-setengah, tetapi bertobat sungguh-sungguh, agar kita semua boleh menerima keselamatan yang kekal. Amin. Luar biasa firman Tuhan, ya, katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, hanya untuk kita, saudara, hanya untuk umat manusia. Tuhan menyerahkan anak, satu-satunya anak Allah yang dikasihinya. Tuhan Bapa di surga menyerahkan anak satu-satunya hanya untuk datang ke dunia menebus dosa-dosa umat manusia, hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Saya sangat diingatkan oleh Tuhan bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Jadi luar biasa dengan ayat ini, ya, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, di mana kasih Bapa sudah dinyatakan melalui anaknya yang tunggal. Kasih Allah yang begitu besar sudah dinyatakan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Christ Jesus, the Son of the living God. Amen. Praise God. Nah, kita akan beralih ke ayat yang berikut, ya, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Ini bagaimana Tuhan Yesus katakan tidak ada jalan lain selain melalui Dia. Untuk menuju ke surga itu tidak ada jalan lain. Kita bacakan dulu ayatnya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui aku. Ya, jadi sudah jelas ini Tuhan Yesus reply. Ada orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus di sana pada waktu itu, ya, pada zaman itu, bertanya tentang siapakah Tuhan Yesus, ya, siapakah Mesias itu, di manakah jalan keselamatan, bagaimana kami harus
mendapatkan keselamatan itu? Lalu Tuhan reply kepada mereka, ya, kata Yesus kepada mereka, ya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara sudah jelas, ya, Tuhan Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui anak tunggalnya, kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita kalau mau datang ke Bapa, mau bertemu dengan Bapa di surga, kita harus melalui anaknya, harus melalui anak Allah, yaitu satu-satunya anak Allah yang tunggal, yang sudah diserahkan kepada dunia untuk datang ke dunia untuk mati dan dibangkitkan hanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Oleh sebab itu saudara dan saya harus betul-betul memperhatikan apa yang sudah dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan Yesus Kristus sudah lakukan bagi kita, bagi umat manusia. Ya, kata Yesus kepada mereka, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jangan saudara cari-cari jalan lain atau mau mencari sesuatu yang tidak jelas atau tidak tepat. Karena hanya melalui Tuhan Yesus saja kita dapat bertemu dengan Bapa di surga. Hanya melalui anak Allah satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah dibangkitkan oleh Bapa di surga. Hanya melalui Dia, yaitu Dia Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui anak tunggal Bapa di surga kita boleh memperoleh keselamatan itu. Kita boleh bertemu dengan Bapa di surga. Jangan cari jalan-jalan yang tidak masuk akal saudara, karena begitu banyak pemberitaan tentang keselamatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka katakan bahwa Yesus Tuhan bukanlah juru selamat, bahwa keselamatan itu kita harus cari sendiri, ya. Keselamatan itu tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Begitu banyak penyesat-penyesat, pengajar-pengajar sesat di luar sana yang mengajarkan apa itu tentang keselamatan itu dengan kekeliruan. Artinya kekeliruan itu dengan pikiran mereka sendiri. Jadi tidak melalui Alkitab. Mereka tidak mengajar according to the Bible. Mereka tidak mengajar menurut Alkitab di mana Tuhan katakan semua kebenaran ada di dalam Alkitab, dan orang-orang yang mengajar ini tidak memakai Alkitab. Oleh sebab itu saudara dan saya harus berhati-hati, waspada dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, kita akan beralih ke Kitab Korintus. Ini Rasul Paulus yang menuliskan Kitab Korintus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-14, ya. 1 Corinthians chapter 15 verses 14. Jadi 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-14. Bacakan lagi. 1 Korintus 15 ayat 14 bunyinya, Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya, ini Rasul Paulus hamba Allah yang menuliskan kitab ini. Dia katakan kalau Kristus tidak dibangkitkan oleh Bapa di surga, maka sia-sialah apa yang kita beritakan. Artinya tentang keselamatan yang kita beritakan, yaitu anugerah keselamatan yang kita beritakan kepada dunia, kepada umat manusia, akan menjadi sia-sia. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dia memberikan gambaran yang seperti ini, di mana gambaran itu di mana kita
apa yang sudah dibuat oleh Bapa di surga itu memang harus terjadi ya melalui anaknya yang tunggal. Jadi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 itu dikatakan di sana ya, kalau Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kita. Ya, artinya apa yang kita kabarkan tentang Injil Kristus akan menjadi sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Ya. Nah, kita bacakan lagi di ayat yang ke-14, 1 Korintus pasal 15. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, ini Rasul Paulus katakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah Pemberitaan kami. Sia-sialah pemberitaan kami. Artinya sia-sialah pemberitaan saudara dan saya tentang Injil Kristus. Itu yang digambarkan oleh Rasul Paulus lewat ayat ini. Yang lalu teruskan lagi. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kita yang sudah menerima Kristus, kita sudah percaya kepada Kristus Yesus, Dia sebagai anak Allah, ya, di mana Dia adalah sang juru selamat umat manusia, Dia adalah penebus dosa umat manusia, akan menjadi sia-sia kepercayaan kita, dikatakan di dalam ayat ini. Ya, Rasul Paulus katakan akan menjadi sia-sia juga kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus kalau Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi saudara sudah mengerti jelas bahwa firman Tuhan katakan Kristus sudah dibangkitkan. Anak Allah yang mati sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga. On the third day he rose on the third day. Jadi Kristus sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga, ya, dari antara orang mati, ya, dan Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Ia akan datang lagi untuk menghakimi dunia sebagai raja di atas segala raja. Jadi kali ini Tuhan Yesus kembali yang kedua kalinya untuk menjadi raja. Artinya Dia datang sebagai raja di atas segala raja, ya, dengan penuh kemuliaannya Dia akan menghakimi dunia. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya, Tuhan Yesus yang maksudnya sudah bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati, Dia akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Ya, luar biasa saudara, firman Tuhan ini dahsyat, luar biasa. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kita dan sia-sialah juga kepercayaan kita. Oleh sebab itu sudah nyata jelas bahwa Kristus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Ya, anak Allah sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari antara orang mati dan Dia sudah berada bersama-sama dengan Bapa di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya, isn't that awesome, dahsyat, luar biasa ya. Christ is risen, ya. Jesus Christ is risen, ya. Christ is risen. Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga, ya. Jadi kepercayaan kita tidak sia-sia, iman kita, pemberitaan kita tidak sia-sia. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga oleh Bapa di surga. Dia sudah bangkit. Dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi pemberitaan kita tidak akan menjadi sia-sia dan kepercayaan kita tidak akan menjadi sia-sia karena Kristus sudah bangkit. Christ is rose on the third day. Kristus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Dan hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ya. The resurrection day. Today is the resurrection day. Christ is risen. Christ is risen. Yeah. Jesus Christ is very much alive in heaven.
Jadi saudara, kepercayaan kita tidak sia-sia pada akhirnya. Dan pemberitaan kita tentang Injil Kristus tidak sia-sia. Karena Christ sudah dibangkitkan. Tuhan Yesus Kristus sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Oleh sebab itu, saudara dan saya masih ada sampai pada hari ini. Itu semua karena anugerah keselamatan yang sudah diberikan oleh Bapa di surga untuk kita semua umat manusia. Amin. Berikanlah ucapan syukur kita kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan datang lagi untuk yang kedua kalinya. Amin. Puji Tuhan, praise God. Kita akan beralih sekarang kepada kitab Korintus lagi, 2 Korintus pasal yang ke-6, 2 Corinthians chapter 6 verses 1 and 2. Jadi ini kitab Korintus ya, 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kita mau bacakan sama-sama, bacakan kembali. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 2 berbunyi ayat 1, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ya. Jadi saudara sudah jelas ya. Lalu yang telah kamu terima. Bacakan di ayat yang kedua. Ayat kedua, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Ini Bapa yang sudah mengatakan, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. itu. Jadi saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ya, Rasul Paulus katakan ya, di mana di ayat yang pertama, kita mau bacakan lagi ayat yang pertama. Ayat pertama, sebagai teman-teman sekerja. Ini Rasul Paulus katakan sebagai dia sedang berbicara kepada sebagai teman-teman sekerja ini untuk pelayan-pelayan Tuhan ya. Rasul Paulus berbicara sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu. Jadi Rasul Paulus ini memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada pelayan-pelayan Tuhan sebagai rekan sekerja, artinya sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang melayani sama-sama ya. Kita diberi nasihat oleh Rasul Paulus ya. Kami memberikan nasihat kepadamu lalu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Artinya Rasul Paulus katakan jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Artinya jangan sampai kita sia-siakan anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Itu yang digambarkan oleh Rasul Paulus lewat ayat ini. Lalu yang telah kamu terima. Jadi jangan kita sia-siakan kasih karunia Allah yang telah kita terima ya, secara cuma-cuma, yang sudah diberikan oleh Bapa di surga lewat anaknya yang tunggal ya. Makanya hari ini kita merayakan hari kebangkitannya. Jadi artinya itu adalah anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada kita, umat manusia, kepada saudara dan saya. Kita harus betul-betul menjaga. Artinya menjaga itu memperhatikan, memperdulikan anugerah keselamatan itu, yaitu kasih karunia Allah Bapa yang sudah diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Jangan kita sia-siakan ya. Jadi jangan kita meremehkan kasih karunia itu. Artinya jangan kita sia-siakan. Ini Rasul Paulus ini yang memberikan nasihat ini. Jangan kita sia-siakan kasih karunia Allah ya, yang sudah diberikan secara cuma-cuma kepada saudara dan saya. Jadi artinya jangan kita mempermainkan kasih karunia Allah, yaitu jangan mempermainkan anugerah keselamatan itu.
Karena begitu sangat mahal anugerah keselamatan ini, kasih karunia Allah begitu mahal dibayar, ya sangat mahal, dibayar dengan darah anak domba Allah, dibayar ya dengan tubuh Kristus yang kudus. Oleh sebab itu kasih karunia itu sangat mahal, sangat berharga. Jangan kita sia-siakan. Itu yang sedang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, digambarkan seperti itu. Dia memberi nasihat kepada rekan-rekan sekerja, artinya pelayan-pelayan Tuhan yang sedang melayani Tuhan di sana pada saat itu, pada zaman itu. Dia mau mereka menjalankan, atau maksudnya dia mau mereka tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sudah diberikan secara cuma-cuma. Kita harus hidup kudus dengan kasih karunia itu. Kita harus menghormati dan menghargai kasih karunia Allah Bapa, ya, karena kita harus hidup sesuai dengan kasih karunia itu, ya, hidup dalam perubahan, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Jangan kita sia-siakan kasih karunia Allah, kasih anugerah, yang anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada kita, yang secara cuma-cuma. Jangan kita sia-siakan, saudara. Jangan lagi kita hidup dalam dosa. Jangan lagi kita kompromi dengan dosa. Ya, hiduplah sesuai firman-Nya. Hiduplah sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Jangan kita mempermainkan lagi kasih Tuhan, kasih Bapa yang begitu besar akan dunia ini, ya, di dalam 1 Yohanes 3 tadi. Kita sudah baca ayat yang ke-16. Nah, kita teruskan ke ayat yang kedua. 2 Korintus 6:2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, ini Allah berfirman, ya, Rasul Paulus katakan, sebab Allah berfirman pada waktu aku berkenan, pada waktu Tuhan berkenan, lalu aku akan mendengarkan engkau. Jadi pada waktu Allah berkenan, Dia akan mendengarkan kita. Dia akan mendengarkan seruan kita. Dia akan mendengarkan doa-doa kita. Saudara dan saya, Tuhan akan mendengarkan Dia katakan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Lalu teruskan. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi dikatakan di sini, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi Tuhan itu, Dia katakan pada hari keselamatan itu, maksudnya pada hari penyelamatan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita, ya, maksudnya tersesat. Tuhan tidak akan membiarkan kita terhilang atau binasa. Oleh sebab itu Tuhan katakan, pada hari penyelamatan itu aku akan menolong engkau. Jadi Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan akan bersama, maksudnya Dia akan menyertai kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Dia tidak mau kita terhilang. Dia tidak mau kita tersesat. Dia tidak mau kita binasa. Oleh sebab itu Dia katakan Dia akan menolong engkau. Dia akan menolong kita pada hari penyelamatan itu. Lalu continue. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Maksudnya waktu ini dikatakan adalah waktu perkenanan, yaitu waktu di mana kita berkenalan dengan Tuhan, artinya bertemu dengan Tuhan. Perkenanan, ya, perkenanan. Kita harus membuat waktu yang berkenan kepada Tuhan, yaitu kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki pada waktu perkenanan itu. Jadi perkenanan Tuhan, ya, kita harus mencari perkenanan Tuhan. Artinya cari waktu perkenanan Tuhan itu agar kita boleh mengenal Tuhan Yesus secara benar, mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan benar. Ya, carilah perkenanan Tuhan, carilah perkenanan itu.
Bacakan lagi di ayat yang kedua tadi terusannya. Pada hari sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi di ayat yang kedua tadi di bagian akhir dikatakannya, ya bacakan lagi di bagian akhir tadi. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, ya. Jadi saudara sudah jelas. Sesungguhnya pada waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Jadi kita harus pergunakan waktu yang dikatakan sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Jadi pergunakanlah waktu ini di mana kita mau mencari perkenanan Tuhan, yaitu perkenanan Tuhan, yaitu cari Tuhan dengan sungguh dengan kesungguhan hati kita, cari wajahnya, ya, seek His face, ya, cari Dia, cari, ya, perkenanan Tuhan, seek His face, cari Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan kita bermain-main lagi, saudara, dengan kehidupan kita. Jangan kita main-main lagi dengan dosa, ya. Jadi cari perkenanan Tuhan pada waktu-waktu yang masih ada. Pada waktu-waktu yang masih diberikan, carilah perkenanan Tuhan. Lalu dikatakan lagi di bagian akhir tadi, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya, kita harus betul-betul mencari Tuhan, perkenanannya, ya, karena sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari ini, di mana hari kebangkitan Kristus pada hari ini yang kita sedang rayakan, atau yang kita semua rayakan pada hari ini. Gereja-gereja di seluruh dunia merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ya. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi kita harus ingat bahwa hari penyelamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Pergunakanlah waktu yang masih diberikan oleh Tuhan, ya, karena hari ini adalah hari penyelamatan itu, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ya. Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari antara orang mati. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Carilah Tuhan, carilah perkenanannya, carilah Dia dengan sungguh-sungguh. Look for Him, seek Him, you will find Him, and God will find you. Jadi seek Him, seek His face, ya. Carilah perkenanan itu. Carilah di saat kita masih menemukan perkenanan Tuhan. Carilah selama waktu masih diberikan oleh Tuhan. Carilah Dia, cari perkenanan Tuhan, ya. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sesungguhnya hari ini, di hari kebangkitan Kristus, adalah hari penyelamatan itu. Karena Yesus sudah bangkit. Dia sudah dibangkitkan oleh Bapa di surga pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Christ is risen. Jesus is alive. He is very much alive in heaven. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan Bapa di surga sangat mengagumi anaknya yang tunggal. Dia sangat mengasihi anaknya yang tunggal. Dia sangat mengagumi anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah ada bersama dengan Bapa di surga dan penuh dengan kemuliaannya. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, untuk menjadi Raja di atas segala raja, penuh dengan kemuliaannya. Dan Dia akan datang ke dunia
untuk menjadi hakim yang agung. Dia akan menghakimi dunia dan segala isinya. Saudara dan saya harus menjaga kehidupan kita. Menjaga kehidupan kita agar kedatangan Tuhan nanti tidak seperti pencuri. Bagi kita umat-umat Tuhan yang percaya, yang sudah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jangan sampai kedatangan Tuhan menjadi sesuatu yang menakutkan kita, tetapi biarlah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya akan membawa keselamatan itu. Sesungguhnya pada hari ini adalah hari penyelamatan itu. Biarlah kedatangan Tuhan yang kedua kalinya akan menyelamatkan kita, akan membawa kita hidup bersama dengan Bapa di surga yang mulia. Jagalah hidup kita, jagalah hidup saudara, jaga kehidupan kita. Jangan lagi kita hidup tidak karu-karuan, jangan lagi kita hidup dengan dosa, dan jangan lagi kita kompromi dengan dosa. Biarlah kita semua mau hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga, dan kita mau hidup menyenangkan hati Bapa di surga, karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga, untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Kehidupan kita itu harus menyenangkan hati Bapa di surga, agar Tuhan Yesus kembali boleh membawa kita semua kembali kepada Bapa di surga, di mana Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga yang mulia. Tuhan katakan di surga banyak tempat, karena begitu banyak tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita, umat-umat Tuhan yang taat dan setia kepadanya sampai Ia kembali. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Amin. Biarlah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh membawa saudara dan saya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, dan menjadi orang-orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini sudah mengingatkan kita semua tentang misi Tuhan. Mengapa Tuhan harus datang ke dunia? Mengapa Bapa di surga harus mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia? Ada misi Tuhan, ada misi Bapa di surga yang harus diselesaikan melalui anaknya yang tunggal, yaitu menjadi sang juru selamat, penebus dosa umat manusia, mendamaikan manusia dengan Allah, dan memberikan kita keselamatan yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat saudara, Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Christ is risen. Christ is alive, very much alive in heaven. Dia hidup bersama dengan Bapa di surga. Ya, Christ is risen. Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dan itulah yang harus kita pegang erat. Pegang erat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga pada 2000 tahun yang lalu, sehingga kita semua boleh mendapatkan keselamatan yang kekal dari Tuhan secara cuma-cuma. Dan biarlah nama saudara dan saya ada tercatat, tertulis di dalam kitab kehidupan. Jangan sampai nama kita tidak ada di dalam kitab kehidupan. Biarlah nama saudara dan saya boleh
tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu yang harus kita pegang erat, saudara, yang harus kita ingat. Ya, luar biasa. Firman Tuhan pada hari ini sangat memberkati saya. Biarlah saudara dan saya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan biarlah kita tetap bersuka cita, penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan katakan shalom, itu artinya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah. Selamat Paskah dan have a blessed Resurrection Day today and have a blessed Sunday. Amen. Praise God. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini Bapa. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, satu-satunya anak tunggal Allah yang sudah bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kami semua boleh mendapatkan jaminan keselamatan itu. Kami semua boleh mendapatkan Bapa pengharapan masa depan, pengharapan, dan mendapatkan jaminan keselamatan yang sudah diberikan oleh Bapa di surga lewat anaknya yang tunggal. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas keselamatan yang sudah diberikan oleh Bapa di surga untuk kami semua Bapa. Orang-orang berdosa yang tidak layak, yang seharusnya harus binasa Bapa, tetapi semua karena kasih anugerah-Mu, semua karena kasih karunia Bapa, semua karena anugerah keselamatan, dan semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan belas kasihan Tuhan yang sudah diberikan untuk kami Bapa sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami untuk tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa di dalam hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan boleh menuntun kami sampai Engkau kembali Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan terus pimpin kami di setiap langkah kami, dan Tuhan terus ingatkan kami bagaimana kasih Tuhan yang sudah disalurkan lewat anak-Mu yang tunggal. Terima kasih Bapa. Thank you so much Lord, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini Bapa. Kami semua sudah diingatkan kembali oleh Tuhan, agar kami semua tidak melupakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang sudah berjihad, yang sudah dikorbankan hanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia, hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami serahkan terus setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap doa kami. Dan Tuhan, kami mau berterima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami mau serahkan terus keluarga-keluarga yang belum diselamatkan, keluarga kami yang belum diselamatkan. Berikan mereka waktu dan kesempatan lagi Bapa. Berikan mereka kemurahan dan belas kasihan-Mu, agar mereka boleh datang mencari Engkau. Mereka akan datang rindu mencari Engkau, dan mereka boleh bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan orang-orang yang sakit. Biar Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan, dan Tuhan selamatkan mereka, bawa mereka untuk datang dan bertobat. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami, untuk memberkati orang-orang yang memerlukan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya nama yang kami kenal. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian
mission, yaitu kebaktian Paskah pada hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan angkat pujian untuk menutup kebaktian Paskah pada hari ini. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa. Praise God, terima kasih Bapa. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou You are so great. How great thou art. How great thou art. You are so great, Lord. You are so great. How great thou art. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Selamat Paskah. Blessed Resurrection Day. Have a blessed Sunday and have a blessed Resurrection Day. Christ is risen. Amen. Amen.